dan aku langsung menjerit kaget ketika melihat darah bersimbah di mana-mana, serta 2 mayat tergeletak di tanah dengan bersimbah darah tak jauh dari tempatku berdiri. Halo, selamat pagi, selamat siang, atau selamat malam. Semoga semuanya diberikan kesehatan dan murah rezeki. Jangan lupa subscribe, like, dan nyalakan lonceng agar tak ketinggalan cerita dari aku. Suara tangisan seorang wanita mengganggu indera pendengaranku dan sukses membangunkanku. Merinding, ya, itulah yang kurasakan sekarang. Jam 11:30 dan terdengar suara tangisan wanita. Aku perlahan beranjak dari tempat tidurku. Otakku membayangkan hal-hal horor yang membuat keringat bercucuran di keningku. Padahal jelas-jelas sekarang tengah malam, dengan hujan yang gemericik di luar. Aku berjalan keluar kamar, menyalakan setiap lampu di ruangan rumahku, dan terus berjalan menuruni tangga dengan kepala yang aktif, nengok kanan dan kiri, sampai tiba di depan kamar di dekat tangga. Kemudian aku mengetuknya. Suara orang menangis makin keras terdengar, sedangkan si empu kamar belum juga keluar. Ditambah lagi angin yang menggerakkan ranting pohon terlihat jelas dari tempatku berdiri sekarang, membuat bayangan horor semakin seliweran di kepalaku. Aku mengetuk pintu secara brutal saking takutnya, sampai akhirnya suara orang ngamuk membukakan pintu. "Hei, lo gila ya? Lihat jam berapa ini? Ngapain ganggu tidur?" semprot si empu kamar. "Shh," aku menyuruhnya jangan berisik. Dia membuka mulutnya hendak bicara, tapi aku langsung menutupnya dengan tanganku, meskipun agak jijik juga. Dia melotot melihat tingkahku, tapi dia diam saja, mungkin masih linglung efek bangun tidur. "Dengerin, ada suara cewek," ucapku pelan. Dia membincingkan telinganya dan mengangguk. Aku melepaskan bekapan mulutnya dan memeperkan tanganku ke atas kaos yang dia pakai sambil menganggukkan, mengikuti anggukannya. "Siapa yang nangis jam segini?" tanyanya datar. "Kalau gua tahu, ngapain bangunin lu?" jawabku kesal. "Samperin aja, siapa tahu butuh bantuan kita," ucapnya cuek sambil berjalan menuju dapur. Aku menarik tangannya menuju pintu untuk melihat siapa yang menangis di luar. Meskipun malas-malasan, dia akhirnya mau menemaniku. Jantungku deg-degan ketika dia membukakan kunci pintu depan. Dengan perlahan mengendap-endap, mengikuti dia yang berjalan di depan. Aku menengok ke kanan dan ke kiri, hingga mataku menangkap seorang jongkok di dekat pot besar dengan rambut yang menjumbai. Aku menjerit kaget, dan Andra yang sudah berjalan di depanku pun ikut menjerit. Entahlah, dia menjerit karena apa. Orang yang berjongkok itu mengangkat mukanya, lalu berdiri. Dan ternyata dia hanya anak kecil, seorang anak perempuan dengan baju frozen yang kotor
dan rambut acak-acakan berdiri di hadapanku. Entahlah, dia beneran anak manusia atau anak jin. Tapi aku melihat matanya sembab dan masih terisak, jadi aku yakin anak inilah yang sedari tadi menangis. Perlahan aku mendekatinya dan dia malah mundur. "Adik kecil, kenapa menangis di sini malam-malam begini? Orang tuamu mana?" tanyaku. Anak itu berhenti menangis dan menatap takut-takut ke arahku. Tapi dia tak menjawab pertanyaanku dan malah semakin mundur menjauhku. "Jangan takut sayang, kakak bukan orang jahat," ucapku merayunya. Anak itu masih diam. Matanya mengamatiku dari ujung kaki hingga kepala, lalu mendekat dan menarik tanganku untuk mengikutinya. Aku mengikuti anak itu dan menyambar tangan Andra agar mengikutiku. Dia menarikku terus berjalan melewati beberapa rumah hingga sampailah ke rumah yang berjarak 7 rumah dari rumahku. Rumah itu dalam keadaan kacau, dan aku langsung menjerit kaget ketika melihat darah bersimbah di mana-mana, serta 2 mayat tergeletak di tanah dengan bersimbah darah tak jauh dari tempatku berdiri. "Mama, papa," ucap anak itu. Andra menarikku agak menjauh. Dia menarikku untuk pulang dan menelepon polisi. Aku mengikuti Andra dan tak lupa membawa gadis kecil itu ikut bersamaku. Sesampai di rumah, Andra langsung menelepon polisi dan menceritakan keadaannya. Polisi berjanji menerima laporannya dan berjanji datang secepat mungkin. Sambil menunggu polisi datang, aku menyiapkan mie instan untuk Andra dan gadis kecil itu. Setelah aku mengganti pakaian anak itu dengan pakaianku. Setelah makan, anak itu tertidur, dan Andra memindahkan anak itu untuk tidur di sofa. Aku juga ikut di sofa. Tanganku masih gemetar karena shock akan apa yang kulihat tadi. Ini pertama kali aku melihat hal-hal yang mengerikan di depan mataku, dan tentu saja sukses membuatku mual. Andra mendekat ke arahku, tapi belum sempat dia duduk, seseorang mengetuk pintu, dan ketika dibuka ternyata itu Pak Polisi. Pak Polisi menginformasikan bahwa korban ditemukan sudah tak bernyawa. Korban adalah sepasang suami istri berusia sekitar 40 sampai 45 tahunan. Dari TKP ditemukan jika korban memiliki anak perempuan berusia 5 tahun. Pak Polisi meminta izin untuk melihat anak itu. Andra bergeser dan mempersilahkan Pak Polisi berjumlah 4 orang untuk masuk. Pak Polisi melihat anak itu yang terlelap di sampingku dan melirik ke arahku. Pak Polisi menanyai identitas kami. Aku pergi ke kamar ngambil KTP, begitupun juga Andra. Kanya Dewi, berusia 20 tahun, dan Andra Anggara, berusia 21 tahun, berstatus mahasiswa. "Apa hubungan kalian dengan korban?" tanya salah satu polisi. Aku dan Andra saling melirik tak mengerti. "Saudara Kanya dan Andra, apa hubungan kalian dengan korban?" tanya mereka lagi. "Kami tak mengenal mereka. Kami baru pindah ke rumah ini untuk sebulan lalu,"
Jadi kami belum mengenal siapa-siapa di sini, ucap Andra. Lalu apa hubungan kalian hingga tinggal bersama? Tanyanya lagi. Kami sudah menikah, ucap Andra sambil mengangkat tanganku yang memakai cincin kawin yang sama. Polisi itu menatap curiga kepada kami. Sepertinya mereka tak percaya akan apa yang Andra ucapkan. Akhirnya Andra menceritakan jika kami sudah menikah sejak kami lulus SMA 2 tahun yang lalu. Kami baru pindah sebulan yang lalu. Sebelumnya kami ngekos 2 km dari sini. Andra juga menceritakan kronologi pertemuan kami dengan gadis kecil yang ternyata bernama Abel itu. Polisi masih tetap ragu mendengar penjelasan Andra. Karena waktu sudah jam 1 malam, jadi mereka memutuskan untuk melanjutkan interogasi besok hari. Pak polisi juga meminta menjaga Annabel untuk sementara waktu, hingga keluarga lain dari anak itu ditemukan. Malam akhirnya berlalu. Pagi-pagi seisi komplek heboh dengan peristiwa pembunuhan yang terjadi tadi malam. Aku bingung. Kemana orang-orang semalam ketika Annabel menangis sepanjang jalan dari rumahnya menuju rumahku? Aku juga heran, kenapa tetangga di samping rumah Annabel tidak mendengar keributan di rumah Annabel saat pembunuhan itu terjadi. Kerumunan warga terus berdatangan untuk melihat kejadian kecil itu, meskipun para polisi melarang untuk warga mendekat. Di rumah, Annabel duduk diam memakan sarapannya. Sejak dia bangun tidur, dia sama sekali belum mau bicara, meskipun dia merespon perintah dariku. Andra bilang, mungkin dia masih trauma, jadi menyuruhku untuk tidak memaksakan bicara. Apalagi melihat sorot matanya yang bergerak-gerak ketakutan. Jam 8 pagi polisi kembali mendatangi rumah kami. Setelah melihat mereka, Annabel terlihat sangat ketakutan dan langsung bersembunyi di belakang punggungku. Bahkan ketika polisi wanita membujuknya untuk mendekat, dia malah menangis. Annabel terus menangis sambil menggenggam bajuku. Karena kasihan, aku menarik ke pangkuanku. Dia langsung menyembunyikan wajahnya di rambutku. Sepertinya dia masih sangat trauma. Beruntung polisi mau mengerti dan mengizinkan aku untuk menenangkan Annabel di kamar. Setelah sampai di kamar, aku menurunkan Annabel di ranjang dan berusaha menenangkannya. Annabel masih terisak kecil dan matanya masih bergerak-gerak ketakutan. Aku memeluk tubuh kecilnya dan mengajaknya berbicara hal-hal yang menyenangkan agar dia tenang. Annabel terus bersembunyi di dalam pelukanku hingga entah berapa lama kemudian isakannya tak terdengar lagi. Aku melepas pelukanku dan melihat Annabel ternyata tertidur. Mungkin dia lelah karena menangis, atau lelah karena semalam dia baru tertidur di tengah malam. Aku meninggalkan Annabel yang tertidur untuk menemui Andra dan para polisi di bawah. Tapi ternyata para polisi sudah pulang. Andra duduk sambil menarik nafas ketika melihat kedatanganku. Apa yang dikatakan para polisi? Tanyaku dan duduk di hadapannya.
Annabel tidak memiliki keluarga lagi. Di rumahnya belum ditemukan bukti apapun. Bahkan tidak ada sidik jari lain di rumah itu selain sidik jari Annabel dan orang tuanya. Polisi akan menginterogasi Annabel karena dia satu-satunya kunci pembunuhan itu. Karena polisi bilang semua rumah itu hancur berantakan kecuali kamar Annabel. Bukankah itu sedikit aneh? Seisi rumah berantakan dan keluarganya terbunuh, tapi Annabel tidak tersentuh sama sekali, padahal dia ada di tempat yang sama. Maksudmu, polisi curiga Annabel yang membunuh keluarganya? Tanyaku heran. Tentu saja bukan begitu. Tapi polisi bilang, mungkin Annabel mengenal pembunuhnya. Polisi bilang kita harus hati-hati. Mungkin saja pembunuhnya masih berkeliaran di sekitar kita, jelasnya. Aku hanya mengangguk-angguk mengerti. Pembunuh ada di sekitar kita. Melihat keadaan Annabel sekarang, dialah korban. Dalam situasi ini, dan sebagai manusia, tentu saja kita harus menolongnya. Annabel gadis kecil berusia 5 tahun harus mengalami kejadian semengenaskan ini. Aku tak bisa bayangkan bagaimana gadis kecil itu akan hidup di depannya tanpa orang tua dan sanak saudara. Aku menghabiskan hariku dengan menonton TV, sedangkan Andra asik sendiri dengan gamenya yang tak jauh dari tempatku duduk. Annabel bangun dari tidurnya dan langsung memelukku. Aku tak tahu apa yang terjadi pada anak ini, jadi kuputuskan untuk membiarkan saja dia memelukku. Hari itu waktu terasa lambat sekali. Ya, mungkin karena nggak ngelakuin apa-apa selain duduk di rumah. Apalagi sejak tadi aku ngomong sendiri. Karena sampai sekarang Annabel belum merespon ucapanku. Dan Andra sedang asik dengan PSP-nya. Aku tak tahu kenapa mata Annabel selalu bergerak ke sana kemari dengan gusan. Bahkan ketika waktu tidur di malam hari, dia malah terus saja duduk dengan mata gusannya. Annabel menatap mataku dengan berkaca-kaca, lalu menurut dan membaringkan tubuhnya di kasur. Aku mengajaknya berdoa, dan akhirnya aku pun ikut tertidur. Suara orang membuka gagang pintu berulang kali, membangunkanku dari tidurku. Aku terbangun dan jam menunjukkan jam 10 malam. Aku melihat ke arah pintu dan melihat kaki seseorang dari celah bawah pintu. Andra, tanyaku. Tak ada jawaban. Aku mendekat ke arah pintu dan membukanya, tapi tak ada seorang pun di depan pintu kamarku. Andra, panggilku lagi, dan tetap tak ada yang menyaut. Aku berjalan menuju kamar Andra dan mengetuknya. Tak berapa lama kemudian Andra keluar dengan kacamata yang bertengger di hidungnya. Kamu berada di depan kamarku tadi? Tanyaku. Tidak. Aku sejak tadi di kamarku mengerjakan tugas kantor yang dikirim ayah. Kenapa emangnya? Tanyanya heran. Aku menatapnya mendidik. Aku yakin dia bohong. Kalau bukan dia, siapa lagi yang mengingat? Hanya kita berdua yang tinggal di rumah ini. Aku serius. Sejak tadi aku ada di kamar, ucapnya.
Aku mengangguk tak ingin memperpanjang masalah, lalu berjalan menjauh dari kamarnya. Tapi baru beberapa langkah, jeritan suara Annabel membuatku mundur lagi dan menarik Andra untuk ikut denganku memeriksa keadaan Annabel.